sini saya akan menjelaskan studi kasus penjualan toko normalisasi datanya. Di sini saya mengambil contoh transaksi dari penjualan toko, yaitu Tiara membeli buku dan pensil, dan Max membeli penghapus dan pulpen. Pertama, saya akan menjelaskan bentuk tidak normalnya atau UNF. Data awalnya di sini belum rapi, yaitu di tabel barang ada lebih dari satu data, yaitu buku pensil. Di bagian nama pelanggannya yaitu Tiara, dan di bagian Max juga terdapat penobelan data yaitu penghapus pulpen di bagian tabel barang, dan di tabel harga juga ada penobelan data harga dari buku dan pensil, dan di tabel bernama Max juga ada penobelan data yaitu harganya 1.000 dan 3.000. Di sini kita akan merapikan bentuk tidak normalnya. Kita akan ke normalisasi pertama atau first normal form 1NF. Aturan 1NF, setiap kolom hanya memiliki satu nilai dan tidak boleh ada data ganda dalam satu tabel. Nah, di sini kita sudah melakukan perbaikan data. Dan di sini kita sudah melakukan perbaikan dari tabel kita di bagian barang dan harga. Di situ tidak lagi ada pendobelan. Seperti di bagian barang, tabel bagian 1 berisi buku saja. Terus bagian kedua berisi pensil, bagian ketiga berisi penghapus, bagian keempat berisi pulpen. Dan harga juga begitu, tidak ada pendobelan data. 1NF data dipecah menjadi berapa baris. Seperti tadi, buku menjadi satu baris dan pensil menjadi satu baris. Setiap kolom hanya memiliki satu nilai, supaya data lebih mudah dibaca dan perhitungan nanti akan lebih mudah dilakukan. Tetapi di sini masih ada perulangan. Di bagian nama masih ada nama pelanggan yang berulang, dan masih ada tanggal yang berulang, dan di sini kita akan lakukan normalisasi 2NF atau second normal form. Di 2NF aturannya harus sudah memenuhi 1NF. Tidak boleh ada ketergantungan sebagian, dan data yang berulang harus dipisahkan ke tabel lain. Nah, di sini kita memecah tabel, ada tabel pelanggan, tabel barang, tabel transaksi, dan tabel detail transaksi. Di sini saya pertama akan menjelaskan tabel pertama, yaitu tabel pelanggan. Di tabel pelanggan ini terdapat ID pelanggan dan nama pelanggan. B01 namanya Tiara, B02 namanya Siti. Data pelanggan dipisahkan agar nama pelanggan tidak ditulis berulang dan mempermudah pengolahan pelanggan. Di sini primary key-nya adalah ID pelanggan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tabel barang. Di tabel barang ini terdapat ID barang, nama barang, dan harga. B01 nama barangnya buku, harganya 5.000. B02 nama barangnya pensil, harganya 2.000. B03 nama barangnya penghapus, harganya 1.000. B04 nama barangnya pulpen, harganya 3.000. Data barang dipisahkan karena harga tergantung pada barang dan harga tidak perlu ditulis berulang. Contohnya seperti buku selalu 5.000, pensil selalu 2.000. Di sini primary key-nya yaitu ID barang. Setelah itu saya akan menjelaskan ketiga tabel transaksi. Di tabel transaksi terdapat nomor nota, tanggal, dan ID pelanggan. Seperti yang pertama 001 tanggalnya 2 bulan 10 2024, ID pelanggannya P01, dan 02 tanggalnya 29 bulan 10 2026, ID pelanggannya P02. Tabel ini menyimpan nomor transaksi, tanggal transaksi, dan pelanggan yang membeli. Primary key-nya nomor nota, foreign key-nya ID pelanggan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tabel detail transaksi. Di sini ada nomor nota, ID barang, dan jumlah. Nomor notanya 01, ID barangnya B01, jumlahnya 2.
nomor nota yang kedua 001, ID barangnya B02, jumlahnya 3. Yang ketiga nomor notanya 002, ID barangnya B03, jumlahnya 2. Dan yang keempat nomor notanya 02, ID barangnya B04, jumlahnya 2. Tabel ini berisi barang apa yang dibeli dan jumlah barang yang dibeli. Karena satu transaksi bisa memiliki banyak barang dan satu barang bisa muncul di banyak barang. Primary key-nya yaitu nomor nota plus ID barang, dan foreign key-nya nomor nota juga dan ID barang. Sekian dari video penjelasan saya. Terima kasih. She's sweet but a psycho.